Cube Entertainment mengakhiri kontrak dengan mantan anggota G-Idol Soojin. Cube Entertainment baru saja mengakhiri kontrak mereka dengan mantan anggota G-Idol Soojin. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan dengan outlet media My Daily, Cube Entertainment membuat pengumuman mereka. Ini adalah Cube Entertainment. Kami ingin menginformasikan bahwa kontrak eksklusif kami dengan artis Soojin akan dihentikan. Mengenai kontroversi yang muncul pada Februari 2021, perusahaan dan Soojin bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan penyelidikan memutuskan bahwa individu yang membuat komentar tersebut dinyatakan tidak bersalah dan tidak menyebarkan informasi palsu. Kami menghormati hasil penyelidikan polisi dan kami meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Terima kasih, kata Cube Entertainment. Sebelumnya pada Februari 2021, Soojin G-Idol telah terseret dalam tuduhan intimidasi. Kita sebut netizen yang mengklaim intimidasi Soojin adalah A yang mengklaim bahwa adiknya dan tersangka bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Soojin, mengungkapkan secara online bahwa ini adalah waktunya untuk mengungkap intimidasi Soojin. A menyatakan bahwa semua orang di dunia perlu tahu dan bahwa dia meminta maaf untuk semua anggota grup selain satu orang, tapi dia tidak dapat mengabaikan rasa sakit yang diderita saudaranya lagi. Setelah melihat komentar ini, penggemar G-Idol menuntut pengungkapan detail tentang situasi tersebut. A menjawab, kekerasan sekolah yang terkait dengan Soojin tidak menyesatkan dan aku adalah saksi dan buktinya. Kemarahanku tidak akan hilang ketika aku memikirkan orang-orang yang tidak tahu apa yang dilakukan Soojin selama di sekolah. Terduga korban juga memposting story Instagram dengan foto yang diyakini sebagai saudara kandung yang menerima intimidasi. Menurut klaim mereka, Soojin biasanya mencuri seragam sekolah orang lain dan mencuri uangnya. Mereka juga mengklaim bahwa dia pergi berkeliling dengan pria yang lebih tua yang mengendarai sepeda motor sambil minum dan merokok. Ini bukan pertama kalinya Soojin terseret dalam rumor intimidasi. Netizen lain sebelumnya memposting foto-foto album buku tahunan sekolah menengah Soojin dan mengungkapkan tercium bau rokok dari Soojin setiap hari dan akan berkeliling dengan pria yang lebih tua dan minum alkohol. Dia akan mengatakan dia pusing karena minum dan sikap serta perilakunya dalam mengabaikan orang adalah kejutan besar bagiku. Netizen juga menyatakan bahwa dia akan mengutuk teman-temannya dan tidak akan mengembalikan barang setelah meminjamnya. Postingan ini telah dihapus. Lalu, pada 21 Februari, Cube segera menindaklanjuti dengan pernyataan resmi di mana mereka mengonfirmasi setelah berdiskusi dengan Soojin bahwa dia pernah bertengkar dengan korban yang diduga dan saudara perempuannya, tetapi desas-desus intimidasi sekolah tidak benar. Agensi juga mengungkapkan bahwa mereka akan terus memantau penyebaran desas-desus palsu dan mengambil tindakan hukum yang sesuai yang diperlukan untuk melindungi artis mereka dengan sebaik-baiknya. Pada 4 Maret 2021, Cube Entertainment telah mengumumkan kalau Soojin akan menghentikan sementara semua kegiatan menyusul tuduhan intimidasi terhadapnya. Dalam pernyataan resmi mereka, Cube Entertainment meminta maaf atas keterlambatan tanggapan mereka dan mengumumkan rencana masa depan untuk G-Idol. Tak lama setelah itu, pada 25 Maret, aktris Seo Shin-hye mengklaim Soojin menindasnya selama 2 tahun. Aktris Seo Shin-hye mengklaim bahwa idola itu diduga telah menggertaknya dan mengatakan hal-hal kasar kepadanya selama 2 tahun berturut-turut selama sekolah menengah. Seo Shin-hye mengklaim 10 tahun yang lalu dia masih muda dan tidak punya keberanian, tapi kalau dia ragu dan takut lagi, dia merasa kecewa pada diri sendiri dan penuh penyesalan di masa depan. Jadi dia memutuskan untuk berani kali ini. Dia mengklaim Soojin terus-menerus melakukan hal buruk, mengkritik dia, membuat serangan pribadi, dan menertawakan dia hampir setiap hari dengan teman-temannya, baik dalam perjalanan ke sekolah, di lorong saat istirahat, atau di kafetaria. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, dia bahkan tidak secantik itu, bagaimana dia bisa menjadi selebriti? Terserah, dia cuma selebriti yang sudah dicuci. Dia hanya orang buangan, dan apa yang disukai para guru tentang dia? Mengapa dia mendapatkan perlakuan khusus? Itu adalah kata-kata yang diklaim telah dilayangkan kepada Seo Shin-hye dari Soojin dan teman-temannya. Seo Shin-hye kemudian mengakhiri postingan dengan mengirimkan pesan harapan kepada siswa yang mungkin menjadi korban bullying di sekolah, mendorong mereka untuk berbicara tentang hal itu. Akhirnya, Soojin keluar dari G-Idol, menyusul berita tentang mantan anggota Soojin yang meninggalkan G-Idol setelah berbulan-bulan hiatus yang dipicu oleh berbagai tuduhan intimidasi di sekolahnya. Aktris Seo Shin-hye menghadapi kebencian online dari beberapa penggemar ekstrim. Aktris ini tetap menjadi target bagi para cyberbullying setelah dia mengungkap sejarah pribadinya dengan Soojin. Sejak pengungkapan awal, Instagram Seo Shin-hye menerima banyak komentar negatif tentang menghancurkan karir Soojin. Bagian komentar telah dimatikan sejak itu. Dengan keluarnya Soojin dari grup, kini komentar itu telah berpindah ke platform saluran YouTube Seo Shin-hye.
Di bawah video vlog yang sama sekali tidak terkait, para penggemar Sojin yang diduga meninggalkan komentar bermuatan tentang Sojin dengan mengatakan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan melabeli seseorang berdasarkan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa outlet berita Korea melaporkan komentar itu sebagai bentuk teror kebencian terhadap Sojin. Sebagai tanggapan, penggemar Sojin dan netizen bergegas untuk menyelamatkan meninggalkan komentar yang mendukung dan mendorong yang akan menggantikan hal negatif. Hingga berbulan-bulan kemudian, akhirnya Cube mengumumkan untuk mengakhiri kontrak dengan Sojin baru-baru ini. Yang kedua, rekaman yang mungkin bisa membuktikan bahwa Kris Woo tidak bersalah telah bocor di Weibo. Baru-baru ini, sebuah tagar dengan judul rekaman Do Mae-soo menjadi viral di Weibo. Ini sudah mendapatkan lebih dari 9 juta tampilan. Meskipun tagar anehnya tidak menjadi tren setelah melampaui tampilan tagar tren nomor 1 saat ini, berita tersebut masih menarik perhatian. Kris Woo telah ditahan oleh polisi sejak 31 Juli 2021 setelah Do Mae-soo memposting tuduhan online yang menuduh Woo melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita. Isi dari hashtag ini adalah tentang Lian dan Liu Meili, teman dekat Do Mae-soo yang juga membantunya mengekspos Kris Woo pada Juli 2021. Mereka melakukan siaran langsung di mana mereka berbicara tentang kebohongan yang dibuat Do Mae-soo atas skandal Kris Woo. Pada tanggal 2 Maret, mereka menyatakan bahwa teman mereka, Do Mae-soo, menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan untuk 20 juta yuan atau 3,17 juta US dollar musim panas lalu dan berpura-pura menjadi korban dan menjebak Kris Woo untuk pelecehan dan mendapatkan uang dan ketenaran. Mereka kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mengekspos Do Mae-soo dalam siaran langsung bersama karena mereka punya bukti yang sah di tangan mereka. Live streaming bersama yang disiarkan di akun Douyin, Lian dan Liu Meili mengatakan bahwa teman mereka Do Mae-soo telah membuat kebohongan besar tentang skandal itu. Hal-hal yang mereka katakan selama siaran meliputi penjelasan tentang bagaimana Do Mae-soo sebenarnya sangat pandai minum dan dia tidak pingsan selama pesta malam dengan Kris Woo, berbeda dari wawancara NetEase yang mengatakan dia pingsan setelah 2 gelas anggur. Yang kedua, Do Mae-soo memasukkan depresinya ketika dia mengatakan bahwa dia pergi ke elektroterapi untuk depresi sebenarnya dihabiskan untuk melakukan operasi plastik wajahnya. 3. Tidak pernah ada korban lain yang menuduhnya melakukan kekerasan seksual kecuali Do Mae-soo yang bertentangan dengan postingannya tentang bagaimana dia mengatakan bahwa dia berjuang untuk korban lain. 4. Alasan Do Mae-soo melakukan semua adalah untuk ketenaran dan uang. 5. Do Mae-soo langsung memeras dan melakukan pemerasan terhadap Kris Woo dan mereka memberikan buktinya dalam rekaman suara. Keesokan harinya, Do Mae-soo menanggapi tuduhan itu, mengakui bahwa itu adalah suaranya tapi audionya sudah diedit. Pernyataannya langsung dibantah oleh Lian saat dia melakukan streaming langsung lainnya dan dia memutar rekaman langsung dari ponselnya, menunjukkan bahwa itu semua murni rekaman ponsel tanpa melibatkan pengeditan. Tanggal rekaman mengatakan bahwa itu direkam pada 12 Juli 2021. Banyak yang mempertanyakan kenapa Kris Woo ditangkap kalau kasusnya dibuat-buat. Hal itu dapat dijelaskan dari isi laporan polisi tentang pengakuan penangkapan. Menyatakan di sana bahwa dia ditangkap dari laporan online atau netizen, seperti bagaimana itu juga dijelaskan lebih lanjut oleh Pusat Opini Publik Jaringan Hukum pada posting mereka. Informasi dari Pusat Opini Publik Jaringan Hukum, seperti yang kita ketahui dari pernyataan polisi sebelumnya, mereka mengatakan bahwa tidak ada korban yang melapor kepada mereka termasuk Do Mae-soo yang langsung menduduhnya melakukan pelecehan. Laporan polisi terus mengulangi kalimat yang sama yang disebabkan oleh keprihatinan online dan laporan online tanpa ada korban yang datang untuk mengajukan laporan hukum ke kantor polisi. Sumber laporan online juga berasal dari laporan email massal oleh netizen ke situs web kepolisian. Ada bukti bahwa netizen telah melaporkan secara massal format copy-paste dari forum Douban dan mengirim email pengaduan ke polisi. Postingan itu telah dihapus per Agustus 2021, tapi masih ada screenshot yang tersisa. Penayangan dari postingan rekaman Do Mae-soo terus-menerus dihapus secara misterius sejak hari diposting. Itu menurun dari 5 juta penayangan menjadi 250.000, tetapi berhasil mendapatkan kembali penayangan menjadi 9 juta sebelum dihapus lagi sekitar tengah malam. Ini memicu rasa ingin tahu netizen tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan skandal Kris Woo dan kenapa viewersnya dihapus. Masih belum ada berita lebih lanjut tentang ini, jadi sebaiknya kalian tidak berspekulasi terlebih dahulu ya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.